Selamat siang para mahasiswa Product Design Engineering dan Business Engineering. Ya. Baik, kita lanjutkan yang kuliah minggu lalu. Saya ulang lagi sedikit ini yang kalau bagian terakhir bingung di apa tuh ya. Kita ulang ya, pintas. Contohnya ini adalah contoh menggunakan faktor integrasi ya. X tambah Y dalam kurung kali DX tambah DY sama dengan 0. Tentukan solusi umum persamaan diferensial biasa ya. PDB atau PD saja. Nah, X tambah Y ini adalah sebagai M X, Y dan koefisien dari DX ya. Ada X tambah Y sebagai M X, Y sama dengan X tambah Y. Terus koefisien DY adalah 1, maka N X, Y adalah 1. Nah, kita cari turunan parsial dari turunan M terhadap Y. Do M per do Y ya. Do M per do Y diturunkan terhadap Y. Nah, Y yang dilingkari ya. Turunan M terhadap Y, do M per do Y sama dengan diturunkan terhadap Y. Jadi X konstan. Karena X konstan, turunannya 0. Y turunannya 1, jadi 0 tambah 1, 1. Ya. Kemudian do N per do X, nah 1 konstan diturunkan 0. Ya. Berarti do M per do Y sama dengan 1 dan do N per do X dengan 0 tidak sama. Karena tidak sama, maka do M per do Y tidak sama dengan do N per do X, bukan PD eksak. Ya. Bukan PD eksak. Jelas? Halo? Ini sekali saya dan kuis ya. Karena ngerti tentang ini. Ya. Kemudian, do M per do Y kurang do N per do X berapa? Do M per do Y adalah 1, sedangkan do N per do X adalah 0. Jadi 1 kurang 0, 1. Nah, kita cari untuk mengetahui yang mana cocok. Do M per do Y kurang do M per do X per apa? Ingat dulu. Faktor integrasi itu ada berapa? Ada 6 ya? 6 atau 5 ya? 6 ya? 6. Nah, kita bagi dengan N dulu. Bagi dengan N, apakah fungsi X dibagi dengan min M? Apakah fungsi Y dibagi YN kurang XM? Apakah fungsi XY? Ya, dan seterusnya. Ya. Jadi bagi dengan N. Nah, do M per do Y kurang do M per do Y adalah 1. N-nya sini adalah NX, Y adalah 1 juga. Sehingga 1 bagi 1, 1. 1 itu fungsi N enggak? 1 itu sama enggak X pangkat 0? 1 juga bisa Y pangkat 0 ya. Tapi dalam hal ini kan kita mau lihat apakah dia fungsi X. Ya berarti X pangkat 0 adalah fungsi X. Ya, ini adalah termasuk fungsi X. Maka U-nya adalah UX. Sudah jelas? Halo? Jelas sampai sini? Nah, setelah itu kita cari faktor integrasi U-nya. Ini sudah saya jelaskan minggu lalu nih ya. Do U per U, do U per U adalah, nah ini yang tadi, do M per do Y kurang do M per do X per N yang nilainya sama dengan berapa tadi? Sama dengan 1 ya tadi ya. Kali DX. Karena ini U-nya adalah UX nih. Karena U-nya adalah UX, dia pakai DX ya. Oke? Jadi do U per do U adalah, ini adalah 1 kali DX. Integralkan kiri kanan. Integral DU per U sama dengan integral 1 DX. Integral DU per U adalah ln X, ln U, enak. Integral do U per U adalah ln U. Integral 1 DX adalah X. Nah, kita samakan ln-nya. Ln U tetap, X itu sama enggak ln E pangkat X? X itu samakah dengan ln E pangkat X? Kalau Anda belajar kan, ln E pangkat 5, 5. 5 adalah ln E pangkat 5. Lalu ini X, ln E pangkat X. Kan gitu. Nah, ln sama dengan, jangan dicoret ya.
Hilangkan saja U sama dengan E pangkat X. Inilah faktor integrasinya. Ya, ini merupakan faktor integrasinya. Ini minggu lalu sudah dijelaskan, cuma seulang lagi ya supaya nyambung ya. Baik, kita teruskan. Setelah ada faktor integrasi, maka PD yang lama dikalikan dengan faktor integrasi. Nah, kita salin dulu. PD yang lama ini X tambah Y kali DX tambah DY sama 0 ini yang lama dikali dengan faktor integrasi. Ini adalah faktor integrasinya. Ya, faktor integrasi. E pangkat X menjadilah PD baru ya. Ini PD lama menjadi PD baru. Ini dikali E pangkat X kali X plus Y kurung DX tambah E pangkat X kali DY sama dengan 0. Nah, ini PD yang baru ini, kalau PD yang lama adalah M X, Y DX tambah N X, Y DY, MM, ini PQ ya. Ini P-nya E pangkat X, koefisien DX-nya adalah P X, Y dan plus E pangkat X adalah sebagai Q X, Y. Jelas ya? Ini PD baru. Jadi P X, Y adalah E pangkat X kali X plus dan kurung X plus Y. Sedang Q X, Y adalah sama dengan E pangkat X. Ya. Sehingga kita cari, ini dikalikan boleh. Kita kalikan E pangkat X kali X, E pangkat X kali X, tambah E pangkat X tambah kali plus Y adalah E tambah atau plus E pangkat X kali Y. Maka do P per do Y diturunkan terhadap Y saja. Terhadap Y saja. Berarti ini E pangkat X kali X adalah bukan fungsi Y. Makanya konstan diturunkan 0. Halo? Diturunkan 0. Ya. Nah, ini E pangkat X adalah konstanta pengali, sedang Y turunannya adalah 1. Sudah jelas? Halo? Sehingga E pangkat X kali 1 adalah E pangkat X. Jadi do P per do Y adalah E pangkat X. Kemudian Qx, Y-nya adalah E pangkat X. Ya. Plus E pangkat X. Maka do Q per do X diturunkan terhadap E pangkat X. Terhadap X. Tetap E pangkat X turunannya tetap E pangkat X. Ya nak? Tetap. Sama nak? Ternyata PD yang baru adalah do P per do Y sama dengan do Q per do X. Jelas? Sama-sama E pangkat X. Ini adalah PD eksak. Karena PD eksak, kita kerjakan dengan PD eksak. PD yang baru ya, bukan PD yang lama. Nah, lanjutkannya ini yang terakhir isi buat itu minggu lalu. PD yang baru adalah kita salin E pangkat X kali dalam kurung E plus Y kali DX tambah E pangkat Y kali DY sama dengan 0. Nah, yang baru ini E pangkat X ini yang tambah E plus Y ini adalah P X, Y, sedang plus E pangkat X adalah Q X, Y. Nah, kita lihat mana yang mudah diintegralkan. Yang sebelah kiri atau yang P atau Q? Halo, ya ada dua cara kan? Mana yang mudah kita integralkan? Halo. Yang mudah kita integralkan adalah yang sebelah kanan, ya enggak? E pangkat X kan pendek ini ada kalian nih. Ya. Maka kita ambil cara kedua, fungsi X, Y adalah integral Q X, Y DY tambah karena ini DY tambah konstanta X gitu. Kalau di sini DX tambah konstanta Y ya. Lihat sini. Kalau ini integral DY tambah integral CX. Tambah CX. Kalau sini adalah DY CX. Kalau DX sini CY ya. Nah, ingat turunan F, fungsi F terhadap yang terakhir yaitu fungsi X adalah do F per do X, ya kan? Turunan F terhadap X adalah do F per do X adalah pasangan dari Q. Pasangan Q apa? P. Ya, pasangan Q adalah P. Halo? Jelas? Pasangan Q adalah P. Jadi do F per do X, yang terakhir ini X, adalah do F per do X sama dengan P X, Y. Nah, fungsi dari X, Y menjadi integral, kita ganti Q X, Y-nya adalah E pangkat X kali DY ditambah CX. Nah, CX ini bukan Y.
Berarti dia konstan. Boleh keluar nggak dari integral? Boleh ya. Ini boleh keluar dari integral. Maka fungsi x, y adalah e pangkat x. Integral dari y. Ya kan? Integral dari y. Tambah cx. Nah, baru kita dapat fungsi ya. Fungsi ini yang nanti kita pakai ya. Di mana cx-nya belum tahu. Bagaimana mencari cx? Kita gunakan ini. Untuk cari cx kita gunakan ya. Kita gunakan rumus ini. Formula nih. Do f per do x sama dengan px, y. Ya. Do f per do x ya. Sini kita salin. Do f per do x adalah diturunkan tanda x, lingkari x-nya. E pangkat x kita lingkari atau pakai warna boleh. Kalau Anda mau kasih warna boleh. Kasih warna kuning. Misalnya yang ini fungsi x, ini fungsi x. Ini jauh ya? Oh, bukan kuning ya. Jadi do f per do x ini dari sini ya. Ini do f per do x, ini do f per do x-nya. Do f per do x adalah diturunkan tanda x. E pangkat x turunkan tetap e pangkat x. Y adalah konstanta pengali. Hanya ikut sebagai pengali saja. Ya. Y-nya ikut pengali saja. Tambah cx diturunkan c asal x sama dengan pasangannya tadi apa? Do f per do x sama dengan px, y. Px, y kita lihat tadi di soal. Mana? Ini nih. Px, y adalah mana? Ini px, y. Ya. Ini px, y. Kita salin. Kita salin ya. Jadi px, y kita salin di yang terakhir ini tadi. Mana ini? Px, y-nya ini. Ini dia. Oke. Ada yang sama kiri kanan? Ternyata e pangkat x kali y, e pangkat kali y sama di kiri kanan coret. Tinggallah c asen x sama dengan e pangkat x. Oke. C asen x sama dengan e pangkat x kali x. Ya. Di c asen x. Ya. C asen x adalah e pangkat x kali x. Oke. Nah. Ini kita tahu cx sama dengan apa? Integral c asen x dx. Ya kan? Ya kan? Itu rumus. Ini rumus ya. Ini sama dengan integral dari ini sebaiknya dibalik. Ini. X di depan, e pangkat x di belakang. Ini integral apa? Ada yang tahu? Integral parsial. Ya. UdV. Ini UdV. Ya, ini menjadi X sebagai U. Ini U dV. Nah, Anda lihat sini. D dari V adalah E pangkat X dx. Coba integralkan. Integral dV adalah integral E pangkat X dx. Integral dV, V. Integral E pangkat X. Tetap E pangkat X. Tambah C-nya nak ditulis ya. Nah, isi di sini. D dari V. V-nya berapa? E pangkat X. Ini adalah U. Ini adalah dalam kurung V. UdV. Sesuai rumusnya apa? UV kurang integral P du. Itu rumus integral parsial. Kita masukkan U-nya berapa? X. P-nya E pangkat X dikurang. P-nya adalah E pangkat X. D dari U-nya adalah X. Jadi X kali E pangkat X min. Ini diferensial dari X kan 1 dx. Sama ya. Ini tidak usah diubah. Jadi E pangkat X dx. E pangkat U du ke sama. Hasilnya apa? E pangkat X. Terakhir tambah C. Ini adalah CX-nya. Baru kita jawab jadi solusi. Nah, bukan umum lah. Ini ada C-nya. Berarti solusi umum PD. PDB ya. PDB atau PD saja. Adalah apa? Adalah. Halo? Fungsi. Mana tadi? Fungsi X, Y sama dengan 0. Ya kan? Kan selalu ini kan sama dengan 0. Nah, fungsi X, Y kita salin dari sini mana? Ini nih. Fungsi X, Y-nya apa nih? E pangkat X kali Y tambah CX. Enak. E pangkat X kali Y tambah CX.
E pangkat X kali Y tambah CX. Sama dengan 0. CX-nya kita ganti. Ya. CX-nya kita ganti. E pangkat X kali Y tambah CX. CX-nya sudah kita dapat ini. Saya salin aja. Jadi E pangkat Y. E pangkat X, sorry. E pangkat X kali Y. CX-nya apa yang panjang nih? Tambah X kali E pangkat X dikurang E pangkat X ditambah C sama dengan 0. Inilah solusi. C-nya tidak usah dipindahkan ya. Boleh juga. Kalau C dipindahkan sama dengan min C, C juga. Pusing udah biarkan aja. Ya. Alright. Any question? Hello. Olivia ada yang bertanya? Ngerti tidak Olivia? Ngerti? Tuh. Ini seperti PD biasa juga Olivia. Cuma kita mencari faktor. Jadi PD lama, ternyata PD lamanya tidak berlaku apa? Do M per do Y tidak sama dengan do N per do X. Berarti bukan PD eksak. Supaya PD lama yang tadi ini saya cerita balik ya. Ini. Do M per do Y tidak sama dengan ini, bukan PD eksak. Supaya PD lama ini bisa menjadi PD eksak, maka kita cari faktor integrasi. Itunya nih. Kita gunakan ini kan. Kita gunakan do M per do Y kurang do M per do X per N. Ini yang pertama. Ada 6 kan? Dibagi N, apakah fungsi X? Dibagi min M, apakah fungsi Y? Dibagi Y, ya itu harus diingat ya. Oke ya. Nah, kalau dihafal lupa. Ya. Oke. Dibagi N, ternyata dia 1 bagi 1, ini adalah X pangkat 0 adalah fungsi X. Ternyata ini fungsi X ya. Jadi faktor integrasinya adalah U sama dengan UX. Ya. Nah, kemudian kita carilah faktor integrasi itu dengan rumus du per u sama dengan ini integral do M per do Y kurang do M per do X dibagi N kali dx. Nah, ini nilai tadi 1 ya. Ini nilainya 1. Kita integral kiri kanan. Integral du per u adalah ln u. Integral 1 dx adalah x. Nah, x ini, bagaimana x ini menjadi ln? Ini dasarnya ini. Ln E pangkat 5, 5. Kalau saya balik x sama dengan apa? Ln E pangkat x. Nah. Halo? Olivia jelas ini? Kalau ln E pangkat 5 adalah 5, maka x 5-nya ganti x apa hasilnya? Ln E pangkat x enggak? Olivia jelas nggak nih? Josephine Olivia? Olivia Josephine? Gimana yang betul? Josephine Olivia ya? Anda ngerti nggak nih? Karena di layar Anda bisa lihat. Ya, jadi ini dasarnya 5 itu adalah ln E pangkat 5. Jadi x itu adalah ln E pangkat x. Maka di sini. Ln-nya hilangkan. Ya, dihilangkan. Tinggal U sama dengan E pangkat x. Inilah faktor integrasinya. Nah, faktor integrasi ini dikalikan pada PD persamaan definisi yang lama. Nah, kita salin. PD yang lama mana? Halo. Nah, ini PD yang lama nih. X tambah Y kali dx tambah dy. Ini yang sama soal mula-mula. Ini dikali dengan faktor integrasi E pangkat X tadi. U-nya E pangkat X. Nah, menjadilah PD baru. Ini E pangkat X kali X plus Y kali dx sama dengan tambah E pangkat X dy sama dengan 0. PD baru ini kita namakan, jangan pakai MM lagi. Tadi kan mx, y dx tambah n, y dy. Ya enggak? Sekarang ini px, y dx tambah q, x, y dy. Jadi pq dari mm. Pq ya. Nah, px, y-nya adalah e pangkat x kali x plus y. Ini boleh dikalikan. E pangkat x kali x adalah e pangkat x kali x tambah e pangkat x kali y adalah e pangkat x kali y. Nah, kita cari sini do p per do y. Kalau sebelumnya yang lama apa nih? Do M per do Y. Ini do P per do Y. Do P per do Y adalah terhadap Y, lingkari Y. Yang E pangkat X kali X adalah konstan. Tidak mengandung Y.
Karena tidak mengandung Y konstan turunannya apa? 0 nggak? Ya, tambah. Kemudian E pangkat X tetap, Y turunannya berapa? 1 kan? Terhadap Y. Do P per do Y terhadap Y. E pangkat X adalah konstan, ikut sebagai pengalih saja. Y turunkan 1. Qx, Y sini adalah E pangkat X. Maka do Q per do X diturunkan terhadap X. E pangkat X turunannya apa? Tetap E pangkat X. Kalau E pangkat 3X berapa? E pangkat 3X kali 3X aksen. Jadi E pangkat 3X kali 3X aksen 3. 3 kali E pangkat 3X. Tapi kalau ini 1, ya E pangkat X tetap E pangkat X juga. Ternyata sama enggak nih? Saya tanya Anda. Halo. Ternyata do P per do Y dengan do Q per do X sama enggak? Halo? Ternyata sama. Maka PD eksak. PD-nya PD eksak. Karena PD-nya PD eksak, kita kerjakan dengan cara PD eksak. Nah, kita salin dulu. PD yang baru, ini kan. E pangkat X kali yang tadi kita salin ya. X plus Y kali DX tambah E pangkat X kali DY sama dengan 0. Ini sebagai PX, Y, ini sebagai Q. Mana mudah diintegralkan? Yang kiri atau yang kanan? Ternyata yang mudah diintegralkan adalah yang kanan. Karena yang kanan adalah cara kedua. Nah, cara keduanya menggunakan rumus apa? Fungsi X, Y adalah integral Qx, Y dy tambah kalau sini dy tambah konstanta X. Kalau sini dx tambah konstanta Y. Ya, hati-hati ya. Kalau ini dy, ini dx. Konstanta X. Nah, turunan fungsi. Berarti ini turunan fungsi terhadap X. Turunan fungsi terhadap X. Ini yang disebut do F per do X. Ya, turunan fungsi terhadap X, do F per do X adalah pasangan dari ini. Q. Pasangan dari Q adalah P kan? Kalau pasangan P, Q. Itu aja. P, Q, P. Ya kan? Pasangan dari Q adalah P. Ya, dapat ini. Nah, baru fungsi X, Y adalah integral. Masukkan nih. Q, X, Y-nya berapa? T pangkat X, dy. Tambah CX. Ya. Nah, ini kita integralkan ini kan dy nih. Berarti E pangkat X adalah konstan enggak? Kalau E pangkat X-nya konstan boleh keluar ya. Boleh keluar. Kita keluarkan. Integral dy, y. Ini tetap ya. Cx. Jadi inilah fungsinya. Ya. Jadi apa? Jadi fungsinya mana? Fungsinya ini. Ini fungsinya. Ya. Fungsi X, Y adalah E pangkat X kali Y tambah CX. Nah, kita cari hubungan ini. Hubungan ini. Apa hubungannya? Hubungan ini adalah do F per do X sama dengan P, X, Y. Ini ya. P, X, Y. Ya enggak? Ini. Nah, kita ambil dari sini. Jadi do F per do X ini tadi adalah E pangkat diturunkan taruh X. E pangkat X diturunkan tetap E pangkat X. Y-nya pengalih saja. Ya. Ini turunan nih, sorry. Ini turunan ya. E pangkat X tetap diturunkan tetap E pangkat X. Y konstanta pengalih. CX diturunkan C aset X. Jelas ya? Nah. Do F per do X itu kan sama dengan PX, Y. Yang kirinya tetap ya. E pangkat kali Y tambah C aset X sama dengan. Nah, sorry. Ini power ya. Ya. PX, Y-nya adalah tadi di depan. Ini nih. PX, Y-nya adalah E pangkat X kali X tambah E pangkat X kali Y. Kita salin. Ya, sini. E pangkat X kali X tambah E pangkat X kali Y. Ada yang sama kiri kanan? Halo? Ada yang sama kiri kanan?
Diam aja. Hah? Ada. Yang mana? Ini kan sama ini. Coret. Ya, ini coret kiri kanan. Maka tinggallah apa? Tinggallah ini. C asen X sama dengan E pangkat kali X. Enak. Nah, salin di sini. Berikutnya. C asen X adalah, ini panjang jalannya memang ya. C asen X adalah E pangkat kali X. Sehingga CX sama dengan apa? Integral C asen X dx. Ya, integral C asen X dx. Sama dengan, ini sama dengan integral. Ini ya kan? Ini yang salin nih. E pangkat X kali X itu ini ya. Dibalik ya. E pangkat X kali X, saya balik X kali E pangkat X. Sama enggak? Nah, ini sebagai U-nya, X-nya. E pangkat dx sebagai dv-nya. Jadi, U-nya tetap X saja. Yang dv-nya ini saya cari nih. dv sama dengan E pangkat X dx. Integral kiri kanan, integral dv V, integral E pangkat dx tetap E pangkat X. Dimasuk di sini. Ini dimasuk ke sini. Berapa? Ini UDP. Rumus integral UDP apa? Parsial, integral parsial UV kurang integral VDU. U-nya sama dengan X. Ya, P-nya ini kan. U-nya sama dengan X. P-nya sama dengan E pangkat X. Dikurang integral V-nya E pangkat X. DU. U-nya X. Nah ini tetap salin aja E kali E pangkat X. Min integral V-nya E pangkat X. DU. DX. Nah, integral E pangkat X dx adalah E pangkat enggak? Integral E pangkat X dx itu sama dengan E pangkat X tambah C kan? Halo? Nah, ini dia kan? E pangkat X tambah C, terus? Maka solusi umum PD adalah fungsi F, X, Y sama dengan 0. Tersalin mana tadi? Fungsi tadi, ini nih, yang saya biru ini. Fungsi X, Y adalah E pangkat X kali Y tambah CX. Salin. Ini ya. Fungsi X, Y sama dengan ini. E pangkat X kali Y tambah CX sama dengan 0. Nah, CX-nya, sorry, CX. Yang kita ganti sini CX-nya. Ya, CX-nya kita ganti. E pangkat X kali Y tetap. Ini tetap. Tapi CX-nya nih. Ini CX-nya. Betul enggak? CX-nya ini. Ini kita masukkan ya. Kita ganti ya. Ini kita ganti ditambah ya, tambah CX berarti tambah X kali E pangkat X min E pangkat X tambah C ini dia. Ditambah X kali E pangkat X min E pangkat X tambah C sama 0. Selesai. Itulah jawabnya. Sudah paham? Panjang jalannya ya. Jadi PD yang tidak eksak dapat diesakkan. Dengan cara mencari faktor integrasi. Ini minggu lalu belum ya. Ini belum kita cari. Pak, jadi nyambung sama yang minggu lalunya belum selesai kan. Batu udah habis. Ya. Any question so far? Hello, yang belakang? Ada yang mau tanya? Masih ada yang belum dapat buku? Sudah semua ya? Saya bawa lagi deh. Kalau tidak ada ya sudah. Baik. Mungkin saya contoh satu lagi ya supaya jelas ya. Kalau saya bahkan ini sudah kirim ke Anda ya. Itu isi buku saya deh. Saya ada kirim ke Anda banyak dari covernya, pengantar semua sampai data isi ya, semua materi ini saya kasih kan lengkap. Jadi yang di buku yang saya kasih ke Anda itu latihan-latihannya itu dijawab di sana semuanya. Anda lihat, ada jawabannya. Sudah ada jawabannya. Enakan Anda ya. Saya dapat semua. Ya itu adalah e-book saya tuh. Saya sudah kasih ke Anda. Itu diterbitkan oleh Binus Media and Publishing. Ya. Oke. Baik, kalau sudah masuk contoh yang lain.
Ya, yang berikutnya sebenarnya dia ada di halaman 41 di buku saya itu ya. Bisa lihat. Baik. Sudah ada pertanyaan nih? Kalau tidak ada, kita langsung ke contoh berikutnya. Saya ambil yang nomor 4 itu ya. X kuadrat tambah ya. Halo? Ada yang mencatat enggak? Kan nanti Hah? Sebenarnya ini nanti saya kasih Anda juga. Hah? Enggak, Pak? Oke. Jadi X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah X dx ditambah Y dy sama dengan 0. Sebenarnya ini mempunyai dua faktor integrasi, tapi ada coba dulu deh. Ya. Bisa bentuknya di bentuk yang terakhir ada dua. Di sini ternyata bisa dua caranya. U-nya itu integrasinya adalah UX sendiri dan atau U-nya itu adalah U dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kita coba yang rumit ini. Yang ini gampang ya. Yang single, ini yang majemuk. Oke? Nah, ini kita misalkan apa? Di sini. Ini adalah M X, Y. Ini tanda plus ikut. Ini adalah N X, Y. Jadi kita salin. M X, Y adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah X. Kemudian N X, Y adalah Y. Halo? Nah, ini cari apa? Do turunan M terhadap Y. Ini kita cari turunan N terhadap X. Ya. Ingat kalau do M per do Y, lingkari Y-nya saja. Kalau do N per do X, lingkari X-nya saja. Tidak ada X. Kalau tidak ada X, konstan ya. Oke. Jadi, do M per do Y, lingkari Y-nya. Berarti X kuadrat konstan, turunannya apa? 0. Y kuadrat turunannya berapa? Halo? 2Y. Ya nak? Kok nggak jawab nih? Y kuadrat turunannya 2Y. Konstan. Turunannya apa? 0. Hasilnya apa? 2Y. Ini do N per do X. Ada nggak X ini? Nggak ada. Berarti turunannya konstan. 0. Udah. Maka di sini kita cari apa? Do M per do Y dikurang do N per do X berapa? Berapa? 2Y dikurang 0. Hasilnya berapa? 2Y. Nah, dapat 2Y kan? Nah, baru kita mencari faktor integrasinya ada dua kemungkinan nih. Ya, Anda bisa tes. Kalau Anda yakin, bisa dites. Ya. Kalau yang ini mudah tadi kan? Kalau UX apa tadi? Do M per do Y kurang do M per do X dibagi N besar. Dibagi N ini. Dibagi N besar sama dengan fungsi X saja. Ya enggak? Tetapi kalau yang begini gimana? Ini terjadi kalau do M per do Y dikurang do N per do X dibagi dengan. Nah ini kalau fungsinya ini yang terakhir ini salah ya, nomor 6. Apa? 2xn dikurang 2ym. Ingat ya, sekian n dikurang sekian m. Ya. Ini 2x, 2y. Nah, kita cari sini. Berapa? 2x kali n dikurang 2y kali m. Apakah nanti kalau kita bagi gini, mengandung unsur ini? Unsur apa? Mengandung unsur apa? Unsur X kuadrat. Maaf. Hah? Patogerat gimana? Kamu lupa lagi nih. Ini do.
Minggu lalu, lupa Anda. Saya ulang lagi supaya ingat. Yang pertama, do M per do Y kurang do N per do X jika dibagi N harus fungsi X. Maka patodegrasinya pasti fungsi X saja. Jelas? Yang kedua, do M per do Y dikurang do N per do X. Kalau dibagi min M, ini bagi N, ini bagi min M, harus fungsi Y. Kalau ya, fungsi Y saja, maka patodegrasinya adalah UY. Yang ketiga, do M per do Y dikurang do N per do X dibagi ya, YN. Y kali N kurang X kali M. Ini harusnya fungsi XY, perkalian X kali Y. Kalau ya, patodegrasinya adalah fungsi XY. Paham sampai sini? Oke. Kemudian yang keempat, do M per do Y dikurang do N per do X dibagi dengan N min M. N min N. Ini adalah fungsi X tambah Y. Belum tanda, sini min, sini plus. Ya, berarti ini U-nya adalah U X tambah Y. Enak. Berarti ini U-nya adalah U X tambah Y. Yang kelima adalah do M per do Y dikurang do N per do X. Berlawanan. Kalau sini kurang, sini tambah. N tambah M. Maka ini adalah fungsi X kurang Y. Terbalik ya. Ini N kurang M, sini tambah. X tambah Y. Sini tambah, sini kurang. Maka patodegrasinya adalah U dari X kurang Y. Ini yang nomor 5. Nah, 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang ke-6. Ini yang ke-6 terakhir. Apa? Do M per do Y dikurang do N per do X. Dibagi apa? Nah, ini yang tadi Anda tanya tuh, Mister. Yaitu 2XN dikurang 2YM. Ini harusnya fungsinya adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Kalau ya, maka patodegrasinya adalah U dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi mengandung unsur ini. X kuadrat tambah Y. Di dalamnya ada unsur X kuadrat tambah Y kuadrat. Jelas? Kita buktikan sekarang. Tadi. Nah. 2X kali N. N-nya berapa? N-nya adalah Y. Enak. Ini nih. N-nya adalah Y. Nah, terus dikurang 2Y dikali ini. MS, Y-nya berapa? Ini. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X. Coba kita kalikan. Ini 2XY dikurang. Ini hasilnya 2Y kali X kuadrat. 2X kuadrat Y. Enak. Tambah. Tambah. Kurang dong. Min 2Y kali Y kuadrat. Apa? Min 2Y pangkat 3. Enak. Kita pangkat 2 tadi. Pangkat 2 ya. Jadi pangkat 2 jadi pangkat 3. Terus ini min 2Y kali Y, 2XY. Apa yang saudara lihat sini? 2XY bisa coret enggak? Halo? 2XY-nya bisa coret? Iya kan? Nah, 2XY coret. Maka tinggal apa? Nah, tinggallah min 2X kuadrat Y, min 2Y pangkat 3. Apa yang bisa keluar sini? Min 2 bisa keluar, bisa X, nggak bisa. Y bisa keluar. Coba keluarkan. Min 2Y dikeluarkan, tinggal X kuadrat enggak? Halo? Tinggal X kuadrat enggak nih? Nah, ini dikeluarkan min 2Y, tinggal apa? Min, keluar min plus ya. Y pangkat 3 bagi Y kuadrat enggak? Ada unsur X kuadrat tambah Y kuadrat? Ada. Coba masuk sini. Tadi do M per do ini berapa tadi? Do M per do Y kurang do M per do X ini ya nih. Berapa sini? Hasilnya 2Y. 2Y dibagi min 2Y kali X kuadrat tambah Y kuadrat. 2Y-nya coret.
Apa yang tinggal? Tinggallah plus bagi min apa? Min 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat. Betul nggak? Fungsi apakah ini? Fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat. Benar kata saya? U-nya adalah X kuadrat tambah X kuadrat. Jelas, Mister? Yang nanya? Nama Anda siapa? Yoster. Twinston. Twinston. Winston. Oke, Winston. Oke. Berarti ini adalah fungsi X kuadrat tambah Y kuadrat enggak? Halo? Ternyata ini adalah U-nya adalah fungsi dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, ini adalah fungsi U-nya adalah fungsi dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Gitu. Oke? Nah, ini yang kita masuk hitungannya. Oke? Baru kita cari berapakah. Oh ya, ini harus misalkan Z ya. Jadi untuk selanjutnya, ke sini dulu. Ada pertanyaan dulu. Any question so far? Ada pertanyaan? Kalau ada, jangan lupa ini harus dimisalkan apa? Misalkan Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Termasuk XY, lebih dari X, lebih dari Y. Ya. Jadi ada XY, ada X tambah Y, X kurang Y, X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Oke, ini misalkan. Ini. Kemudian baru masuk nih apa? Do U per U sama dengan ini. Do M per do Y dikurang do N per do X dibagi dengan apa tadi? 2XN kurang 2YM. Nih. Dikali do Z. Z itu yang ini ya. X kuadrat tambah Y kuadrat. Jangan lupa. Halo? Z-nya nanti diganti ya. Jelas ini rumusnya? Formulanya? Jadi do U per U sama dengan, nah tadi kita udah cari berapa? Do M per do Y kurang do M per do X dibagi 2XN kurang 2YM adalah apa? Min 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ganti sini. Ini hasilnya min 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat kali do Z. Nah, ini kan dimisalkan Z tadi. Di atas. Ini Anda lihat nih. X kuadrat tambah Y kuadrat adalah Z. Nah, ganti sini. Do U per U adalah min do Z per Z. Oke? Ya, yang ini. Nah, ini ke atas kita integralkan. Integral do U per U berapa? Min integral do Z per Z. Nah, hasilnya apa? Integral do U per U apa? Halo? Integral do U per U apa? Ln U. Integral do Z per Z apa? Ln Z. Enak gitu. Ini ada min ya. Sama dengan ini ada min integral do Z per Z ln Z. Jadi min ln Z. Jangan lupa min ini dipindahkan ke belakang menjadi pangkat. Enak sifat logaritma. Sehingga ln U sama dengan ln Z pangkat min 1. Oke. Ln sama dengan ln. Jangan dicoret. Tidak boleh dicoret. Bukan perkalian. Ya. Jadi dihilangkan saja. U sama dengan Z pangkat min 1. Atau ini adalah seper Z. Sehingga U-nya sama dengan apa? Seper. Nah, Z itu apa tadi? Ini misalkan. X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ini U-nya. U itu adalah faktor integrasi. Ya. Faktor integrasi. Oke. Sudah jelas sampai sini? Nah, kemudian PD yang lama kita salin. Kemudian kita kalikan dengan faktor integrasi. Sehingga menjadi PD yang baru. Ya. Halo, jangan main, belajarlah.
Do you know time is money? Waktu itu sangat berharga. Bukan waktu adalah uang, itu kata kiasannya. 1 detik itu berarti. Ya. Kalau Anda sudah tadi main udah puas lah, saya lihat dia. Ya kan? Oke, di sini. Nah, PD lama apa? Salin. PD lamanya tadi kita salin. Tulis sini. PD lama. Yang lama tadi adalah apa? Kita salin. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X kali DX ditambah Y DY sama dengan 0. PD yang lama ini dikalikan dengan faktor integrasinya U tadi. Berapa U-nya? U-nya adalah 1 X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita kalikan. Dikalikan dengan 1 X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga terjadi apa? Ini kalau kita kalikan. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah X dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat DX. Enak. Dikali 1 ini kan. Ini per. Ini juga tambah Y per X kuadrat tambah Y kuadrat DY. Sama dengan 0. Ya. Kemudian ini boleh enggak saya pecah nih? Ini saya kurung gini. Ini bagi ini kan 1. Enak. Ini boleh saya pecah menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dibagi X kuadrat tambah Y kuadrat. Dalam kurung. Ditambah X dibagi dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Boleh enggak gitu? Halo? Nah, yes. Ini tetap Y per X kuadrat tambah Y kuadrat DY. Oh ini DX tadi ya. DX. Sama dengan 0. Oke. Nah ini kan. Suara enggak nih? Jadi 1 ya. Kita dibagi sama. Kalau sama dibagi 1. Tambah X. Per X kuadrat tambah Y kuadrat. Kurung DX ditambah Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Mau dikurung juga boleh gini. Y ya. Y. DY sama dengan 0. Ini adalah PD baru. Ya, ini adalah PD barunya. Nah, PD baru ini kita uji. Kita akan namakanlah ini adalah sebagai apa? P X, Y. Jangan pakai MM lagi. Yang lama MM, yang baru PQ. Ya, P dan Q. Nah, ini tanda ikut ya. Ambil sini ini Q. Nah, berarti kita ambil sini. P X, Y berapa? 1 ditambah X per X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya, terus ini Q X, Y adalah apa? Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Jelas nggak di sini? Halo? Nah, ini tadi PD baru ya. PD baru. Nah, kemudian kita mulai turunkan. Kalau ini kita turunkan, 1 turunkan 0. Tambah, ini adalah U per V nanti. Tapi dalam bentuk implisit ya. U per V ya. Dalam bentuk implisit. Oke. Kita coba ya. Ini tempatnya. Nah, kita salin lagi dah. Px, Y adalah 1 ditambah X tadi ya. X per X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ya. Oke. Ya. Terserah ini jalannya bisa banyak ya. Nah, kita cari sini do P per do Y. Terhadap Y. Y mana ini kan? Lingkar Y. Yang atas nggak ada Y. Kalau di atas nggak ada Y, boleh nggak saya anggap naik ke atas ini? Boleh nggak? Artinya ini 1 ditambah X kali X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min 1. Boleh nggak? Penyebutnya naik ke atas pangkat min 1 nggak? Nah, karena pembilangnya nggak ada Y-nya. Nggak ada Y berarti kan dianggap apa? X kali U pangkat N. Ya. Oke. Do P per do Y, 1 turunkan apa? 1 turunkan 0.
ditambah X kali pengali. Nah, ini bentuk U pangkat V. U pangkat N. N-nya min 1. N-nya N min 1 kali U pangkat N min 1 kali U aksen. U aksennya terhadap apa? Terhadap Y. Ya enggak? Tinggal aksennya apa nih? X kali min X. Ini menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min 2. Nah, ini turunannya. Ini X kuadrat konstan 0. Ya, ini 0. Ditambah, ini X Y kuadrat turunkan 2Y. Ya, 2Y. Oke? Nah, kalau kita kalikan ini berapa? Min X. Min X kali plus 2Y hasilnya apa? Halo? Min 2XY per pangkat min 2 turun ke bawah menjadi plus X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat plus 2. Benar? Pangkat 2. Oke. Kemudian Vx, Y tadi kita salin mana tadi sebelumnya? Vx, Y adalah Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini juga sama nih. Ini kalau kita ubah, ini artinya Y kali, ini kan terhadap X ya. Yang kita cari do Q per do X ya. Terhadap X. Berarti naik ke atas, X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat min 1. Ya enggak? Bisa kan U per V? Bisa juga. Panjang jalan U per V ya kan. Lebih mudah kita U pangkat N aja. Nah, kita turunkan nih. Yang turunkan terhadap X. Ya, jadi Y konstanta pengali. Ini rumus U pangkat N. U pangkat N rumus siapa? N. Ya, N kali U pangkat N min 1. N min 1 kali U aksen. Kali U aksen tetapi terhadap X. Ya, terhadap X per do X. Hasilnya apa nih? Y kali min 1. Min Y ya. Min Y per, ini turun ke bawah. Ini, sorry. Dulu. Y kali min 1 min Y. Ini X kuadrat ditambah Y kuadrat pangkat min 1 min 1 min 2 ya. Nah, X kuadrat turunkan 2X. Y kuadrat konstan 0. Ya. Tinggal hasilnya apa sih? Min Y kali 2X apa? Min 2XY per. Ini pangkat min 2 turun ke bawah menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat pangkat plus 2. Samakah? Halo? Katanya samakah? Coba lihat jawab ini dengan ini samakah? Bersama PD eksa. PD baru jadi PD eksa. Betul? Kita buktilah bahwa ini benar sama ya. Sama itu artinya PD eksa. Ya. Lalu Anda katakan terbukti bahwa do P per do Q do P per do Y sama dengan do Q per do X. Maka PD baru itu menjadi PD eksa. Nah, PD barunya. Nah, catat dulu. PD barunya apa tadi? PD barunya mana tadi? Ini PD barunya. Yang maksud PD baru itu ini kan? Ini PD baru. Kita salin ya. PD barunya kita salin. Nah, baru kita selesaikan. Oke ya. PD barunya 1 tambah X per X kuadrat tambah Y dx. Ya. 1 tambah X per X kuadrat tambah Y kuadrat D dan kurung dx. Ditambah Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Ditambah Y per X kuadrat tambah Y kuadrat. Kurung DY sama dengan 0. Ini PD baru ya. PD baru. Yang baru ini adalah sebagai P X, Y. Ini tanda ini ikut ya depannya. Kalau min masuk. Ini adalah Q X, Y-nya.
Saya tanya Anda, mana mudah diintegralkan? Yang pertama, yang kiri atau kanan? Hah? Sebenarnya dua-dua bisa. Dua-dua bisa. Lebih mudah mana? Kiri atau kanan? Terserah. Dua-duanya bisa. Dua-dua bisa. Ya. Dua-dua bisa. Anda pilih yang mana? Kanan. Baik. Berarti cara kedua ya. Kiri cara pertama. Berarti fungsi X, Y adalah integral. Masuk ke rumus ini. Ini apa nih? Q X, Y, dy tambah konstanta apa? Kalau ini dy sini apa? Kalau ini dy ini apa? X. Kalau ini dx ini y. Nah hubungannya turunan fungsi X terhadap X apa? Do F per do X. Sama dengan apa? Pasangan Q apa? P. Pasangan Q adalah P. Kalau pasangan P adalah Q. Sesak napas sengaja nih. Maka fungsi dari dua variabel adalah integral masuk sini. Y per X kuadrat ditambah Y kuadrat dy ditambah CX. Nah, gimana menyelesaikan nih? Halo? Ini artinya Y dy enggak nih? Halo? Y dy kan? Ini Y kali dy ini. Kalau dikalikan, maka fungsi X, Y adalah integral. Coba D dari penyebut terhadap Y ya. D dari penyebut per penyebut. Sengaja. TU per U. Tuh. Turunannya berapa? Terhadap Y. Terhadap Y. Terhadap Y ya. X kuadrat turunkan 0. Enak. Ini 0 ditambah Y kuadrat turunkan 2Y enak. Kurung kali dy. Hasilnya apa? 2Y dy ya. Halo. Ini kalau dikalikan hasilnya 2Y dy enggak? 2Y dy. Pada sini yang ada Y dy. Jadi kelipatan berapa? Wah. Ini kita kalikan 2Y dy. Yang ada sini Y kali dy. Apa nih? Y kali dy. Y dy. Sini 2 dy. Yang baru ini 2 dy. Jadi kelipatan 2 enggak? Kelipatan 2. Ya kan? Supaya 2 aja 1 di depan kali apa? Setengah. Seperdua. Karena seperdua kali 2 Y dy adalah 1 Y dy. Ya kan? Tambah CX. Ini integral biasa ya di kalkulus 1 kan? Integral du per u. Nah, integral du per u ini paham nggak nih? Sekali lagi jelas nggak nih? Ya, karena ini adalah dy maka yang kita definisikan ini y-nya, x-nya konstan. Jadi x kuadrat turunkan 0, y kuadrat turunnya 2y kurung 0 tambah 2y 2y kan? 2y kali dy 2y dy. Padahal di soalnya sini y kali dy, y dy. Berarti sini terjadi kelipatan 2 enggak? 2 kali y dy dari yang sebelumnya y dy. Kelipatan 2 supaya 2 aja 1 kali setengah. Oke. Nah, ini terselesaikan. Jadi fungsi X, Y adalah setengah integral dari du per u apa? Ln u. Ya, ln u X kuadrat tambah Y kuadrat. Tambah CX. Ya. Halo? Tambah CX. Oke. Ini fungsinya. Nah, sekarang Anda lihat sini. Ini apa nih? Ini yang diketahui ini mencari hubungannya. Do F per do X. Tulis ini. Do F per do X. Diturunkan terhadap X. Setengah kali. Ln U turunannya apa? Seper U kali U aksen. Enak. Seper U kali U aksen. Terhadap apa? Y. Salah saya. Terhadap X. Lihat sini. Terhadap apa nih? Per do X. Jadi terhadap X. Ya, X kuadrat ya. Paham ya? Hati-hati nih. Karena nih do F per do X datang dari sini tadi. Ini nih. Do F per do X
Maka terhadap X ya, diturunkan terhadap X tambah CX diturunkan C aksen X. Ya, ini turunkan sini. Jadi paham nggak nih? Tengah tetap ln U turunannya 1/U kali U aksen. Tapi tak ada apa nih? Lihat sini. Tak ada apa sini? Ini terhadap X, berarti X-nya diturunkan. Jadi do F per do X. Oh ya, ini sama dengan apa sini? Tadi di sini bisa lihat tadi. Sama dengan apa? PX, Y ya. Sama dengan PX, Y. Nah, ini tidak bisa ditulis ya. Jadi ini kita tidak tulis lagi. Kita hitung aja. Berapa? Jadi ini kita yang penting do F per do X dengan do PX, Y. Ini artinya setengah dikali 1/x² tambah y². Kali diturunkan ini aksennya nih. Aksennya terhadap X. X² turunkan berapa? 2x. Y² konstan, turunkan 0. Ditambah C aksen X sama dengan PX, Y. Berarti ini hasilnya apa nih? Halo, ragu gini. Setengah kali ini 2x kali 1. 2x tambah 0 kan 2x kali 1. 2x per x² tambah y² ditambah C aksen X sama dengan PX, Y. Karena ini belum selesai ya. Ini setengah sama 2 coret. Tinggal apa nih? Setengah sama 2 sudah coret. Tinggal X per x² ditambah y² tambah C aksen X sama dengan PX, Y-nya berapa tadi? Halo? Berapa PX, Y-nya? Mana nih? Ini. PX, Y-nya adalah 1 ditambah X per x² tambah y² enggak? Ya, kita salin. 1 ditambah X per x² ditambah y². Ada kiri kanan yang sama? Coret. Maka tinggallah C aksen X-nya adalah 1. Enak? Nah, berapa CX? CX adalah integral C aksen X dx. Integral dari 1 ya. Integral dari 1 dx. Integral 1 dx kan integral dx berapa? X tambah C. Terus ini solusi umum PD adalah fungsi X, Y sama dengan 0. Ya, sama dengan 0. Nah, sekarang salin mana fungsinya? Fungsinya yang tadi sudah selesai kita cari mana? Hah? Ini nih yang saya kotakin nih. Ini fungsinya. Salin. Fungsi X, Y-nya berapa? Setengah ln x² tambah y² tambah cx. Ya. Setengah ln x² tambah y² tambah cx sama dengan 0. Ya, betul ya? Ini tidak usah tulis, tapi setengah x ln x² tambah y² tambah cx sama dengan 0. Nah, cx-nya kita ganti. Ini cx-nya kita harus cari sini. Setengah ln x² tambah y² tambah x tambah c sama dengan 0. Udah, ini jawabannya. Tengahnya tidak ada apa-apa ini. Udah. Sudah paham? Halo? Panjang memang ya. Gimana nih? PD yang tidak eksak dapat dieksakkan. Panjang. Ya, ini persamaan diferensial ya. Persamaan diferensial yang kita selesaikan. Oke? Kalau Anda cari yang tadi yang pilihan Anda pakai cara pertama, jalannya pasti beda, tapi hasil akhirnya sama. Cuma urutannya
Terbalik aja, bisa A tambah B sama B tambah A. Ya. Oke? Oke. Nah. Sudah jelas sampai sini enggak? Halo? Ya. Kita masuk topik baru, PD linear. Jadi kita belajar dulu PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. PD homogen. Mungkin yang saya ajarkan PD yang tidak mungkin dapat dihomogen agak sulit. Ya. Kemudian PD eksak, PD yang tidak eksak atau bukan eksak dapat dieksakan. Selesai. Berikutnya kita masuk dengan PD linear. Ya. PD linear ini dikemukakan oleh dua tokoh matematik yaitu Bapak siapa? Bernoulli dan Bapak Lagrange. Ya. Penemunya Bapak Bernoulli dan Bapak Lagrange, tapi lebih populer Bapak Bernoulli. Ya. Sehingga berikutnya adalah PD Bernoulli. Ya. Oke. Nah, ini di perguruan tinggi. Saya nggak mau seperti di SMA, ini rumus, hafal aja. Tapi saudara harus tahu konsepnya. Kenapa rumusnya demikian? Nanti ya. Oke, saya tulis ya. Sudah ini? Oke. Kita masuk topik baru, PD linear. PD linear itu bentuk umumnya adalah dy per dx atau y aksen ditambah px kali y sama dengan qx. Oke. Kemudian solusinya, solusi umum. Rumusnya ya. PD-nya adalah y sama dengan seper. Betul enggak ini? Aslinya dulu ya. Aslinya adalah aslinya seper atau e pangkat min ya. E pangkat min integral px dx atau seper ini kan. Min ini dihilangkan seper ini dikali integral dari e pangkat integral px dx kali qx kali dx ditambah konstanta c. Ini aslinya ini. Ya, aslinya itu. Nah, datangnya dari mana itu? Itu dulu. Kemudian dari sini oleh Bapak Profesor Dr. Dani Handali, adalah dulu guru besar dari ITB, pernah ngajar di BINUS tahun 1983, sampai usia 82 ada saya ya. Kalau salah. Mungkin udah sampai ya, pokoknya udah mendekati 70-an udah. Nah, kemudian beliau menyederhanakan bentuk umumnya ini. Ini menjadi nanti ya, bentuk ini menjadi y sama dengan seper sx kali integral sx kali qx kali dx tambah c. Dibentuk sederhana di mana di mana sx itu adalah e berpangkat integral px dx. Nah, ini yang dikemukakan oleh Bapak Profesor Dr. Dani Handali almarhum. Ya. Beliau tahun 2013 wafat pada usia tahun 64 tahun. Ya. Di Bandung, ya. Di Gedung Sate. Dekat Gedung Sate, itu ada Gedung Sate yang kantornya gubernur, di belakang itu ada Jalan Progo nomor 23. Saya sempat melayat ke sana juga. Hari itu juga. Ya. Oke? Baik. Nah, saya buktikan nih, dari mana asal rumus ini. Nah, itu yang kita di perguruan tinggi, saudara itu belajar konsepnya. Mengapa rumus itu terjadi? Kalau Anda lihat terbitan MAX, ME Engineering, MA Matematik, CS Computer Science, MAX, EMACS. Barusan itu saya buktikan rumus
turunan dari Derek Forel. Dari aljabar linear itu. Kan lucu ya. Derek Forel itu kalkulus, tapi pembuktiannya menggunakan aljabar linear. Ya. Sebetulnya ada cara apa sih, saya belum menemukan konsep yang lengkapnya. Ya. Oke. Ada 3, berarti di ENMARK itu saya ada tulis 3 artikel. Pertama, rumus Euler. E pangkat I theta adalah cos theta tambah isi theta. Itu sudah buktikan. Kedua, rumus dari transformasi Laplace, rumus dasarnya. Ketiga adalah rumus asal dari Derek Forel, Fourier series. Ya. Baik, kita mulai ya. Nah, jadi untuk yang tadi kan soalnya kan dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx, ini kan? Ya. Ini kita misalkan solusinya ya. Misalkan solusi umum PD linear itu adalah Y sama dengan U kali P. Nah, U kali P Anda sudah tahu kan? Oke. Sehingga turunannya apa sih? Kalau Y dengan U kali P ini yang Anda belajar di diferensial, Y aksen adalah UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ya enggak? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Atau Y aksen itu boleh ditulis dalam bentuknya lain apa? Y aksen sama dengan dy per dx. Ya, UV tambah UV ujung-ujung aksen. Jelas? Halo? Nah, ini dimasukkan ke dalam soalnya. Ya, di sini soalnya tersalin dy per dx tambah px kali y sama dengan qx. Yang kita ganti apa? dy per dx-nya. Nah, kita ganti ini. Masuk ke sini. Kita masukkan U aksen V plus UV aksen. UV tambah UV ujung-ujung aksen nih tadi kan. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ya. Tambah PX. Tambah PX kali Y. Y-nya ganti UV. Y-nya ya, Y-nya ganti UV ini. Y-nya ganti UV. UV sama dengan QX. Jelas sampai sini? Halo? Jadi Anda bisa belajar analisis, ini namanya analisis, menurunkan dari mana asal nenek moyangnya. Ya. Oke, dari sini apa yang sudah lakukan? Kita menjadikan bentuk ada U aksen, ada PX kali U. Jadi bentuknya menjadi seperti PD yang lain ya. Di mana yang sini kita keluarkan UV aksennya ini biar aja ya. UV aksennya biarkan, terus yang ini kita gabung ya. Jadi UV aksennya kita letak di depan, yang ini kita gabung nih. Ini kita gabung. Sama ini. Kita gabung ya. Kita gabung U aksen V ya. U aksen V plus PX kali U kali V sama dengan QX. Yang ini kita gabung ya. Saya kasih kurung siku. Oke, jelas? Ada yang sama enggak? Dalam kurung siku ini apa yang sama? V. Saya keluarkan V. Ya, saya keluarkan V jadi apa? UV aksen ditambah keluarkan V ya. Tinggal apa? U aksen tambah PX kali U. Iya enggak? U aksen tambah PX kali U gitu ya. Kali V. Itu enggak gitu? Kalau dikeluarkan. V-nya yang kita keluarkan. U aksen tambah PX kali U kurung kali V sama dengan QX. Oke. Nah ini kita misalkan sama dengan 0. Apa yang terjadi? Halo. Ini kita misalkan 0 ya. Misalkan U aksen tambah PX kali U sama dengan 0. Apa yang terjadi?
Anda tahu PD apakah itu? Pertama kali Anda belajar PD apa? PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Bahasa Inggrisnya apa? Separable differential equation. Separable. Ya. Anda lihat sini. U aksen itu apa? DU per DX. Ini pindahkan nih. Jadi min PX kali U. Sekarang pisahkan. DU dengan U. Ya. DU dengan U. Apa jadi? DU per U sama dengan min PX. DX-nya kasih hilang. Tukar letak ya. Ini tukar letak nih. U-nya pindah ke DX. DX-nya pindah ke U. Ya enggak? Kemudian integralkan kiri dan kanan. Integral DU per U sama dengan min integral PX DX. Oke. Integral DU per U apa? Ln U. Ya enggak? Sama dengan min integral PX DX. Oke. Nah, ln U sama dengan, ini kalau jadi ln apa nih? Ln E berpangkat min integral PX DX. Benar? Ingat tadi, X adalah ln E pangkat X. 5 adalah ln E pangkat 5. Benar? Jadi kalau min PX DX apa? Min integral PX DX apa? Ln E berpangkat min. Ya, data jadi pangkatnya. Pokoknya aslinya itu pangkat. Jadi min integral PX DX itu pangkatnya. Ln E pangkat min integral PX DX. Ln sama dengan ln. Ln sama dengan ln. Jangan coret ya. Hilangkan aja. Tinggal U sama dengan apa? U sama dengan E pangkat min integral PX DX. Ya enggak? Halo? Jelas? Baik. Sudah dapat itu, apa yang saya lakukan? Berarti U nilainya berapa? U itu nilainya sudah kita dapat tadi. U-nya ini. Ini U-nya. Ya, ini U-nya. Kan nanti kan hasilnya Y dengan UV kan tadi kan. Y sama UV. Ini hasil akhir ini. U-nya berapa, P-nya berapa. P-nya kita mau cari nih. Untuk cari P, tadi kan ini kita misalkan 0 tadi. Halo? Ini kita misalkan 0, sehingga UP aksen tambah 0 kali V sama dengan QN enggak? Halo, misalnya ini kasih nama persamaan pertama. Nah, dari persamaan pertama, apa yang Anda lihat? Coba. UP aksen, ya, UP aksen, ditambah ini 0 kan? Ini kan 0 tadi. Berarti ini tambah 0 kali V, itu ya, 0 kali V sama dengan QX. Ya. Ini kali 0 hilang ya. Kali 0 hilang. Tinggal apa? U P aksen. Nah, P aksen itu DV enggak? DV per DX. Halo? P aksen itu adalah DV per DX. Sama dengan QX. Oh ya, U-nya kita ganti, sorry. U-nya kita ganti ya, ini QX. U-nya kita ganti. Kan P aksen DV per DX. U-nya sudah tahu. U-nya berapa tadi? Loh. U-nya berapa? Ini nih U-nya. Ya, U-nya adalah atau biar dulu, boleh. Kalau Anda mau biarkan dulu boleh. Oke. Kita mau cari P-nya. DV berapa? Pertama, DX-nya kasih hilang sini. Jadi apa nih? U kali DP sama dengan QX DX. Itu enggak? DX-nya kasih hilang. Ini jelas nggak nih? Nah, terus berapa DP? DP adalah QX DX dibagi U. Nah, QX DX dibagi, nah U itu apa tadi ini? U itu adalah E berpangkat min integral PX DX. Pangkat min naik ke atas jadi plus nggak? Pangkat min naik ke atas jadi plus. Sehingga terjadi DV sama dengan apa? Naik E pangkat plus integral PX DX kali QX kali DX.
Oke? Integral kan kiri kanan. Integral dv sama dengan integral E pangkat integral Px dx kali Qx dx. Jangan lupa, kalau ini integral tambah C. Ya nak? Integral dv apa? Integral dv, V kan? Berarti V sama dengan apa? Integral dv, V. V sama dengan integral E pangkat integral Px dx kali Qx kali dx ditambah C. Ini V-nya. Oke. Ya, ini V-nya sudah dapat, U sudah dapat. Nah, apa yang Anda lakukan? Solusi umum PD linier apa? Ya, ini PD linier dikemukakan oleh dua tokoh matematik, yaitu Bapak apa tadi? Bernoulli dan Bapak Lagrange. Ya, Lagrange atau Lagrange. Nah, Y sama dengan U kali V, nak. Y sama dengan U kali V. Y-nya, U-nya apa tadi? U-nya adalah salah tadi E berpangkat mana U tadi. Ini U-nya. U-nya apa? E berpangkat min integral Px dx. Salin. E berpangkat min integral Px dx dikali V-nya nih semua nih. Salin. Dikali V-nya adalah E pangkat integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Sampai sini jelas? Sama nggak yang saya tulis di awal tadi? Coba. Yang saya tulis tadi mana? Nih. Saya tanya sama nggak sama ini? Yang tandanya sama nggak sama ini? Sama? Itu dulu sebelum diubah oleh Profesor Dr. Dani Handali almarhum, ya, sebelum beliau ubah. Ini aslinya, buku jadi buku asli gitu. Nah, oleh Profesor Handali mahasiswa bisa pusing, ada min, ada plus. Nah, gimana? Kita tangkap min ini, ya. Tentunya kan sampai sini udah oke ya, udah benar. Sampai sini udah benar ya. Oleh Profesor Dani Handali almarhum diubahlah bentuknya. Min ini kalau min ini jadi plus jadi apa tuh? Seper gitu enggak? Seper E berpangkat integral Px dx. Enak? Kali ini ada integralnya tadi ya, sorry. Ini ada integral ya? Saya lupa tadi, ada integral ya? Nah, ini ada integral ini. Ada integral ya? Integral ini ya. Integral E pangkat integral Px dx kali Qx kali dx tambah C. Apa yang saya lihat di sini? Coba. Ini warnanya saya kasih lain. Biru. Anda lihat nih ini. Ini sama enggak? Sama enggak? Yang saya biruin tuh, sama enggak? Misalkan itu SX. Itu mediatornya sebagai SX. Kalau itu jadi SX, kita misalkan jadi misalkan atau ambillah gitu ya, SX sama dengan E berpangkat integral Px dx ya. Ini E ya. E berpangkat integral Px dx. Maka solusi umum PD-nya akan berubah jadi apa? Y sama dengan, Anda lihat sini. Ini menjadi ini misalkan SX, seper SX, integral SX kali QX kali DX sama C. Halo? Ya, ini yang biru ini adalah SX-nya. Ini. Yang biru itu SX diganti jadi seper SX, ya ini satu ya. 1 per SX kali integral SX kali QX kali DX tambah konstanta C. Jadi bentuknya menjadi lebih sederhana oleh Bapak Profesor Dr. Daniel Handali, ya. Jadi bentuknya menjadi lebih sederhana.
Mudah diingat. Dengan catatan ini ya, di mana Sx-nya adalah ya integral di mana where gitu kan. Sx adalah integral berpangkat integral Px dx. Nah, ini perlu diingat. Mungkin di buku lain nggak ada begitu ya. Buku lain itu yang rumus aslinya tadi. Aslinya. So, jelas? Any question so far? Jadi, Anda tahu konsepnya dari mana? Saya tidak minta Anda buktikan ya. Saya tidak minta Anda buktikan. Tapi Anda tahu konsep rumus itu dari mana. Itu yang di mahasiswa harusnya begitu, harus tahu. Walaupun saya tidak minta buktikan. Tapi kalau susah matematik, saya minta buktikan rumus itu. Itu hak saya minta menguji mereka tahu nggak gitu. Ya. Oke. Itulah model PD linear. Oke ya. Kita pasti masuk contoh ini. Oke, berarti. Nah, kita masuk contoh ya. Contoh. Contohnya apa? dy per dx tambah y per x sama dengan x kuadrat. Ini adalah PD linear, ya enggak? Anda tahu kan? PD linear itu ciri-cirinya dy per dx terus apa? Tambah px kali y, di px-nya super x tambah sama dengan qx. Kalau ada y pangkat n-nya itu namanya PD Bernoulli, gitu ya. Ini PD linear, dan solusi umum. Nah, ini singkatan juga oleh Profesor tadi SOL solusi umum PD. Disingkat SOL solusi umum ya. Oke, ini PD linear. Bentuknya dy per dx ditambah px kali y sama dengan qx. Nah, dengan begini Anda bisa tentukan berapa px-nya dan berapa qx-nya. Halo, berapa px-nya? Ini y-nya hilangkan. Ini seper x. Berarti px-nya adalah seper x enggak? Qx-nya yang belakang nih sama dengan x kuadrat. Halo? Sudah? Nah, mediator dari apa? Sx. Sx adalah E berpangkat integral Px dx. Adalah E berpangkat integral seper X dx. Adalah E berpangkat integral dx kali 1 dx per X. Integral dx per X apa? Ln X. Anda sudah belajar E pangkat ln U, U. Mesti kan ada? E pangkat ln X adalah X. E pangkat ln X, X. Ingat enggak? A pangkat log B bilang pokok A, hasilnya B, ya enggak? Jadi E pangkat ln itu kan logaritma bilang pokok E, E. Ini kan dasarnya dari rumus ini. Ya, dasarnya dari A berpangkat log B bilang pokok A. Hasilnya apa? B yang belakang ini kan. Kan pernah dibuktiin enggak? Nah, jadi E pangkat ln X apa? E pangkat ln itu adalah logaritma dalam pokok E dari X. Sini AA, sini EE. Hasilnya belakang X. Gitu. Jelas ya? Baik. Nah, ini hasilnya X. Setelah ini dapat, baru Anda ya, menjawab ya, apa, solusi umum PD linear ya, atau PD saja boleh. Adalah apa? Y adalah seper Sx kali integral Sx kali Qx kali dx ditambah C. Ini kita gunakan modifikasi dari Bapak Profesor Dr. Dhani Handali almarhum ya. Yaitu Y sama dengan seper X, ya kan? Seper X. Integral X kali Qx. Qx-nya berapa sih? X kuadrat ya. X kuadrat. Ini X, ini X kuadrat.
DX tambah C. Jadi hasilnya apa? Y sama dengan 1/X kali apa nih? Integral X pangkat 3 ya. Integral X pangkat 3 DX ditambah C. Sehingga Y adalah 1/X. Integral X pangkat 3 apa? 1/3 tambah 1. Itu 1/4. X pangkat 3 tambah 1. X pangkat 4. Tambah C. Jawabannya bisa begini. Atau dikalikan ke dalam boleh. Y sama dengan berapa nih? 1/4. 1/X kali X pangkat 4 berapa? X pangkat 4 bagi X. X pangkat 3 enggak? Ditambah, hati-hati, 1/X kali C. C per X. Bukan C ya. 1/X kali C. C per X. Jadi jawabannya bisa gini. Bisa gini. Begini atau gini. Sama. Salah satu. Ya, Anda tahu bisa dua cara. Jawaban itunya. Oke? Adakah modelnya ini dikalikan nih? Y kali X, Y sama dengan 1/X pangkat 4 tambah C. Itu ada juga. Jadi macam-macam bentuk ya. Kalau membuat. Sampai sini ada pertanyaan? Hampir jam 3 ya. Kita absen dulu. Ya, ini kita tutup sebentar. Kita absen. Oh, saya belum buka ya. My best. My best. Ini ya. LA, Anda kelasnya LA72. Oke, kita kehadiran. Attendant. Kehadiran. Keluar ya. Oh, ini ada gangguan nih ya. Wait, suruh nunggu nih. Saya ada gangguan nih. Tadi kuliah pagi juga katanya. Saya ada gangguan ya. Ya udah, ada yang biasa nggak ada siapa? Apa Wong gitu? Evelyn Wong ya. Evelyn Wong nggak pernah hadir kan? Nanti ya, ini soalnya nggak bisa buka. Tuh dia tuh wait. Suruh nunggu nih. Ya. Kita lihat aja dulu yang ini. Berarti ini kita tutup dulu aja. Recordnya stop recording. Kita stop dulu ya. Stop recording.